Shalom. Ada begitu banyak buku-buku tentang doa, karena topik tentang doa seakan tidak pernah berhenti dibahas. Kebanyakan orang setuju bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Bahkan mereka sudah memiliki kehidupan doa yang baik, meluangkan waktu khusus dan menetapkan jam untuk berdoa. Namun tidak sedikit orang yang enggan berdoa dengan alasan malas, tidak bisa berdoa, dan kecewa karena doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan doa sebagai permohonan atau harapan, permintaan dan pujian. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memberikan teladan di dalam mereka menaikkan doa-doanya. Bahkan salah seorang rasul besar yang kita ketahui, yaitu Rasul Paulus, menuliskan suratnya kepada jemaat di Tesalonika untuk tetap berdoa. Selama 31 hari ke depan, kita tidak akan melewatinya tanpa berdoa. Dalam buku Pray Every Day, akan dilalui dengan 4 topik yang berbeda yang akan dibagi menjadi 4 sesi. Minggu ini kita akan memulai sesi yang pertama, yaitu tujuan berdoa. Beberapa orang telah menjadikan doa sebagai sarana untuk meminta. Tentu itu tidak salah. Namun dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa berdoa hendaknya tidak berfokus kepada diri sendiri seperti cara berdoa orang-orang Farisi yang hanya mencari pujian dan menganggap bahwa berdoa adalah kewajiban dalam hidup mereka beragama. Doa Bapa kami bukanlah perintah, namun sebuah ajakan untuk berbagi dalam kehidupan doa Tuhan Yesus. Ada 3 alasan yang dapat kita ketahui dalam doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, yaitu sapaan, permohonan, dan pujian. Yang pertama, sapaan. Kita dapat menyapa Bapa terlebih dulu karena kita tahu kepada siapa kita datang. Panggilan Bapa merupakan sapaan yang berarti bahwa kita memandang Dia sebagai pribadi yang begitu dekat, layaknya Bapa di dunia yang memiliki hubungan intim dengan anak-anaknya. Bapa senantiasa mendengar seruan doa kita. Pemazmur menuliskan dalam pasalnya yang ke-34 ayat 16 terjemahan lama. Karena mata Tuhan ada memandang kepada segala orang yang benar dan telinganya pun terbuka kepada doanya. Jika Bapa di dunia bisa mengasihi anaknya, terlebih lagi Bapa di sorga, selalu berbelas kasih kepada kita anak-anaknya. Yang kedua, permohonan. Matius pasal 7 ayat 11 mencatat bahwa Bapa di sorga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, sampaikanlah dalam permohonan, karena permohonan adalah pernyataan bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Dia, Sang Pemilik hidup ini. Kebutuhan manusia akan makanan merupakan kebutuhan yang utama, dan Allah Sang Pemelihara tahu apa kebutuhan kita dan akan mencukupkannya. Yang ketiga, pujian. Kita memuji Bapa sebagai otoritas tertinggi yang memelihara dan melindungi kita. Dengan memuji Dia, kita sedang melayakkan diri kita untuk menerima belas kasihan-Nya yang tidak terhingga. Sesungguhnya Dia tidak membutuhkan pujian, namun Dia memang layak dipuji, karena rancangannya selalu dinyatakannya dalam hidup kita. Yesus sendiri mengajarkan bahwa Allah Bapa kita layak dipuji dengan seluas-luasnya, karena kerajaan, kuasa, dan kemuliaannya hanya Dialah yang mempunyai. Bahkan pujian bagi Dia bukan hanya dinaikkan untuk sementara, melainkan untuk selama-lamanya. Amin. Selamat berdoa.